Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel saya, Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia. Channel menginspirasi anak negeri seputaran perkebunan kelapa sawit dan tentunya dengan program integrasi sapi sawitnya. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, di kesempatan kali ini saya sedang berada di perkebunan kelapa sawit yang terintegrasi dengan sapinya. Dan ini saya sedang berada di kelompok sapi Brahman Cross. Satu kelompok populasi ada 500 ekor sapi. Ini seksnya betina semua. Ini maiden heifer yang kita kelompokkan menjadi satu kelompok untuk kita kawinkan di tahun depan nantinya. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, setiap pagi ini kita bisa lihat aktivitas pagi kami, yaitu melakukan perhitungan sapi. Kemudian kita mengatur rotasi grazing atau rotasi padang pengembalaan pada sapi di program integrasi sapi sawit ini. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, setiap pagi kita mengumpulkan sapi ini menjadi satu, yang mana kita lepaskan dalam satu blok 30 hektar. Kemudian kita buat koloni kecil setiap paginya. Kemudian pagi jam 7 kita sudah melakukan perhitungan sapi. Seperti kita lihat teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, ini aktivitas pagi kami, yaitu menghitung sapi, kemudian memastikan populasi sapinya saat berpindah. Kemudian kita memastikan kesehatan sapi yang berpindah dari blok lama ke blok berikutnya. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, berikut potret peternakan di perkebunan kelapa sawit. Ini kita lihat ya, kondisi sapinya bagus-bagus sekali, gemuk-gemuk sekali. Ini hanya memakan rumput yang ada di bawah naungan perkebunan kelapa sawit tanpa pakan tambahan apapun. Sapi-sapi ini merupakan hasil dari program integrasi sapi sawit yang sudah kita lakukan sejak 2014, yang mana sampai sekarang populasi kami sudah mencapai 8.000 ekor yang kita kembangkan saat ini. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, populasi sapi Brahman Cross yang paling dominan yang kita kembangkan saat ini. Kemudian ada juga kita kembangkan sapi lokal, sapi Bali, sapi lokal Indonesia, populasi ada 1.000 ekor. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, peternakan integrasi sapi sawit ini merupakan salah satu potensi atau solusi konkret untuk kemajuan negeri ini demi ketahanan pangan kita, yang mana peternakan dapat memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit sebagai lahan padang pengembalaan sapi, sehingga sapi di Indonesia populasinya bertambah meningkat pesat, sehingga Indonesia tentunya atau meminimalis impor daging dan impor bakalan sapi dari luar negeri. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, mengingat jumlah lahan perkebunan kelapa sawit yang begitu besar di negeri tercinta Indonesia ini, tentunya Indonesia dapat mengembangkan sapi sangatlah banyak. Dan tentunya dari penambahan populasi yang sangat banyak, kita tidak bergantung kembali kepada negara-negara lain untuk suplai daging maupun bakalan sapi dari luar negeri, sehingga petani dan peternak Indonesia tambah maju dan kreatif dan inovatif lagi. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, peluang besar ini harus ditangani oleh serius oleh pemangku kepentingan, oleh pemerintah, kemudian oleh perusahaan terkait yang ada di seluruh penjuru negeri, pelaku usaha dan pengusaha yang ada di seluruh penjuru negeri ini, demi kelangsungan ketahanan pangan protein hewani yang ada di negeri tercinta ini, tanpa bergantung terhadap negara-negara lain. Teman-teman Sahabat Tani dan Peternakan Indonesia, demikian inspirasi pagi kami seputaran peternakan
di bawah naungan perkebunan kelapa sawit. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan tentunya menginspirasi teman-teman, rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.